Dua Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 5. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. 1. Ketika Atalia, ibu Ahasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia, membinasakan semua keturunan raja. 2. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. 3. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara Panggu. Ditunyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Dengan mereka, dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya anak raja itu kepada 5. Sesudah itu, ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Ayat Amin. 6. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. 7. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang tugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan. Ayat 8. Haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Ayat 9. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Ayat 10. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Amin. Ayat 11. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihat ialah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, khianat, khianat. 15. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Sebab tadi ya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Amin. 16. Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda. Dibunuhlah dia di situ. 17. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dan rakyat.
18, sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, iman Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. 18, sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para benteng penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari negeri rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. 20, bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Amin. Bu Suti, pasal 12. Raja-Raja 12 ayat 1. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. 3. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. 4. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. 5. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Amin. Ayat 6, tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat 7, sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lainnya serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat 8, lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat 9, kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mesbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Ayat 10. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja berserta imam besar, lalu membungkus dengan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Amin. Ayat 11. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu, melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. 15. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserai uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Amin. Ibu Renti, 16. ya, sampai Tetapi 21 uang, ya. iya Bu ya.
Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. 17. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram. Diperanginya lah Gad dan diperebutnya. Kemudian Hajea berniat menyerang Yerusalem. 18. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram dan Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri. Juga segala emas yang terdapat dalam perbendarahan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannya lah semua itu kepada Hazael, Raja Aram, maka tidak jadi lagi Israel menyerang Yerusalem. 19. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? 20. Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. 21. Yojagar anak Simeat dan Yosabat anak Sumer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Pasal 13. Yoahas Raja Israel ayat 1. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria, yang memerintah 17 tahun lamanya. 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan seorang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. 3. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael selama zaman itu. 4. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. 5. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di tengah di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Amin. Ayat 6, hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. 7. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoas, selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. 8. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukan dan kepahlawannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? 9. Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas Raja Israel 10 dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda. Yoas anak Yoas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Amin. Ayat 11, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dari Nebat, segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia Raja Yehuda, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel ayat 13. Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya, ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda.
Ayat 15, berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Amin. Ayat 16, berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. 19, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. 20, sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Amin. 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat ketika mereka melihat lewat dulu Bu bentar ya. Ya, Bu Desi mungkin mau sambung kembali di 21. Bu Desi kalau mau ikut baca di unmute di 2 Raja-Raja 13 ayat 21 sampai Bentar, 25. Bu. Ya. Raja-Raja 13:21. Oh, Raja-Raja 12 ayat 21 ya, Bu. Pasal 13 ayat 21 sampai 25. Ah, 21. Yes. Oke. Raja-Raja 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kemenangan Yoas atas Aram. 2 Raja-Raja 13 ayat 22. Hasil Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihi mereka, menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. 24. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. 25. Yos bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapatkan kembali kota-kota Israel. Pasal 14 ayat Amazia Raja Yehuda ayat 1. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amazia anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. 2. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas, ayahnya. 4. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. 5. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Amin. Ayat 6, tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa.
di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ayat 7, ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainya lah kota itu Yoktil. Begitu sampai hari ini. 8. Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. 9. Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di Gunung Lebanon, mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Lebanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya, tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Lebanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. 10. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menentang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Amin. Ayat 11, tetapi Amazia tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel. Lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia Raja Yehuda. Di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Ayat 12. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Ayat 13, Yoas, Raja Israel, menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem di pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut. 400 hasta panjangnya. Ayat 14. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Ayat 15. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya dan bagaimana ia berperang melawan Amazia Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel? Amin. Maaf Bu, ayat berapa? 21. Sekarang 16. Ayat 16. Kemudian 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 16. Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. 17. Amazia bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya. Sesudah matinya Yoas bin Yoahas Raja Israel. 18. Selebihnya dari riwayat Amazia, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? 19. Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis. Lalu dibunuhlah dia di sana. 20. Diangkutlah dia dengan kuda. Lalu dikuburkan di Yerusalem, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Amin. 21. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. 22. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Yerobeam bin Yoas Raja Israel. 23. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintahkan 41 tahun lamanya. 24. Ia melakukannya apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 25. Ia mengambilkan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantara hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Heber.
Amin. Bu Desi, 26 sampai 29. 2 Raja-Raja 14 ayat 26. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi orang Israel. 27. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobim bin Yoas. 28. Selebihnya dari riwayat Yerobim dan segala orang yang dilakukannya dan kepahlawanannya sebagaimana ia berperang, dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? 29. Kemudian Yerobeam mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Raja-Raja Israel. Maka Zakaria, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Eda Sinta mau ikut baca di Ikut Eda, ikut. Dua Raja-Raja 15 ayat 1 11 sampai ayat 1. Iya, dah. Asaria Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Jerobeam Raja Israel, Azaria anak Amazia Raja Yehuda menjadi raja. Dia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Terima 6. kasih. 6. Selebihnya dari riwayat Azazar dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? 7. Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Zakaria Raja Israel 8. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria Raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. 9. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. 10. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Amin. 11 selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. 12. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel, dan terjadilah demikian. 13. Salum Raja Israel. 13. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman usia Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin
Yabes di Samaria. Kemudian menjadi raja menggantikan dia. 15. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Amin. Sebentar. Ayat 11. Selebihnya dari riwayat Zakarias. 16, Bu. 16. Oh, sorry. 16. Ya, 16. Pada waktu itu dengan mulai ayat 16, pada waktu itu dengan mulai dari Tirza, Menahem memusnahkan Tifsa dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya. Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya, maka dimusnahkanlah kota itu dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Menahem Raja Israel. Ayat 17. Dalam tahun ke-39 zaman Azaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya dan di Samaria. Ayat 18. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat 19. Pul, Raja Asyur, datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Ayat 20. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur. 50 shikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan tidak tinggal di sana di negeri itu. Amin. 21. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pekahya Raja Israel dalam tahun ke-50 zaman Azaria Raja Yehuda. Pekahya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 25. Lalu perwiraya yakni Pekah bin Remalia mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria, di puri istana raja beserta dia. Ada Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuh ialah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bu Renti ikut baca. Not dulu, Bu. Ya, silakan Bu Desi 26 sampai 30. 2 Raja-Raja 15 ayat 26. Selebihnya dari riwayat Pekahnya dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Pekah Raja Israel. 27. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. 28. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 29. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, datanglah Tinglat-Pileser, Raja Asyur, direbutnya lah Ion, Ebel Bet-Maakah, Yanoah, Kadesh, dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnya lah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. 30. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia.
Dibunuhnya lah ia. Kemudian yang menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzziah. Amin. Iya, selebihnya dari riwayat peka dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Yotam Raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam, anak Ucia Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jerusa anak Zadok. Lalu ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Ucia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauh bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit itu. Dia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Jotam, apa yang dilakukan, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Jotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapak leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita bersatu teduh sejenak ya.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca 5 pasal ya. Jadi summary singkat aja, saya urai satu-satu. Pasal 11 ini mengenai Ratu Atalia ya yang merebut tahta. Tetapi Yoas disembunyikan. Nah, 6 tahun kemudian Yoas dinobatkan sebagai raja dan Atalia dihukum mati. Lalu di pasal 12 ini mengenai Raja Yoas memerintah dengan baik selama dibimbing iman Yoyada dan memperbaiki bait Tuhan. Tetapi kemudian menghadapi ancaman dari Aram. Lalu di pasal 13 ini mengenai Raja Yoahas dan Raja Yoas ya, Raja Israel. Ya, mengenai mereka berdua saat memerintah. Jadi Israel ini mengalami penindasan karena menjauh dari Tuhan. Namun Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya di pasal 13. Lalu di pasal 14 ini mengenai Raja Amazia yang memerintah Yehuda. Ia mengalahkan Edom tetapi kemudian dikalahkan oleh Raja Yos dan Israel ya dari Israel. Setelah itu Yerobeam II menjadi Raja Israel. Lalu di pasal 15 ini mengenai beberapa raja yang memerintah bergantian di Yehuda dan Israel. Jadi banyak dari mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan sehingga terjadi ketidakstabilan dan terjadi perebutan kekuasaan ya. Itu singkat mengenai pasal-pasal ini yang kita baca. Adakah rema daripada ibu-ibu ketika membaca firman ini? Pesan apa yang didapat ketika membaca firman? Silakan. Nanti doa tutup Bu Rahayu ya. Monggo mungkin ada pesan-pesan khusus ya yang kita dapat saat kita membaca firman. Silakan. Ada rema kah? Atau kesaksian kah? Silakan. Bu Ati, mau coba? Coba ya. Ya. Misal di ayat 13. Pasal Pasal berapa? 13 Pasal 13. pasal 13 ayat 22-23. Itu kan Tuhan melihat bahwa bangsa Israel itu ditindas ya. Ditindas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Jadi Tuhan itu belas kasihan Tuhan tuh untuk umatnya tuh luar biasa. Di sini saya lihat itu dikasihani, disayangi dan Tuhan perjanjian Tuhan itu turun temurun. Di sini kan dibilang perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Itu luar biasa. Jadi perjanjian itu boleh dibilang ya beribu-ribu keturunan ya. Memang betul, beribu-ribu keturunan. Jadi saya lihat di sini Tuhan itu luar biasa mengasihi, menyayangi umatnya. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, bagaimanapun juga kita harus tahu bahwa kita ini dikasihani Tuhan. Betul, dan perjanjiannya kekal untuk kita tetap berlaku. Itu yang saya dapat. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ya, Itu yang saya dapat. terima kasih Bu Ati ya. Jadi memang di ayat 22 dan 23 ini ya bisa kita lihat bahwa meskipun umat Tuhan itu tidak setia, Tuhan tetap setia pada perjanjiannya dan terus menunjukkan belas kasihannya ya, memberi kesempatan kepada umatnya untuk bertobat ya. Dan ini bukan hanya berlaku untuk mereka saja, ini juga berlaku untuk kita semua gitu ya. Selalu ada kesempatan untuk kita bertobat. Terima kasih Bu Ati. Ada yang Sama. lain? Silakan. Cuti Bu Rahayu. Mungkin Bu Desi. Monggo. Saya deh, Bu. Silakan Bu. Hmm, eh, 2 Raja-Raja 11 ayat yang ke-18 ya, Bu. Sesudah itu masuklah seluruh raja negeri ke rumah Baal. Merobohkannya, mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Di sini dikatakan menghancurkan, memecahkan patung-patung
Ya, itulah yang sekarang di sini kan juga kita tahu ya ada agama lain yang seperti itu. Dan saya tadi diingatkan oleh Tuhan, kamu ingat gak cerita mama kamu? Om saya kan di Abalov ya Bu, dan dia pernah pelayanan gitu, salah satu jemaatnya lah. Jadi dia tuh bersaksi ngomong sama mama saya cerita, "Eh, saya tuh tadi pelayanan datang ke rumah Om karena mau didoakan." Terus dia juga cerita sama mama saya, ya ada patung-patungnya gitu, dihancurkan kan. Nah, mama saya kan ada masih di sana gitu, agamanya masih di sana. Dia bilang sama saya gini, kan nggak boleh lu ngancur-ngancurin gitu. Saya bilang kan kalau kita udah diajarin nama Tuhan, tidak ada Allah lain selain Tuhan. Di dalamnya itu nggak ada apa-apa, saya bilang gitu. Itu cuma buatan tuh, buatan manusia. Terus saya bilang sama dia gini, ingat loh, dia bisa hidup gak? Dia bisa mendengar gak? Dia bisa berbicara nggak? Dia bisa bernafas nggak? Dia bisa melakukan apa saja nggak seperti Tuhan? Tidak bisa kan? Saya bilang gitu sama mama saya. Jadi saya katakan sebetulnya saya tidak mau banyak bicara ya kalau mama saya karena kan dia belum mengerti tentang firman Tuhan. Tapi dia percaya Tuhan Yesus. Dan saya katakan sama dia, kalau misalnya dia sembayang-sembayang gitu kan, saya bilang, "Eh, saya terus terang, bukannya saya mau apa-apa ya, tapi saya katakan sama mama saya nggak makan yang dari sembahan itu ya," saya bilang gitu. Saya tegas. Karena apa? Sekali kita melanggar, bablas angin nih. Saya nggak mau gitu loh. Maksudnya apa ya? Ketegasan Tuhan, ketegasan kita juga kepada orang-orang. Karena kalau kita nggak tegas, nanti menganggap remeh Tuhan gitu loh. Orang udah diperintahkan dalam perintah 10 perintah Allah, jangan menyembah Allah lain selain aku, ya kan? Hanya cuma satu kok Tuhan itu, tapi tergantung dari orangnya ya, mau mau ngomong gimana, mau mengerti gimana. Kalau kita kan eh, panduan kita jalan menuju ke surga itu kan firman Tuhan ya. Jadi setiap masalah kita tuh ada jawabannya. Nggak usah nanya orang-orang tuh, baca aja kitab suci yang banyak, diputar-putar, udah habis diputar, diputar, diputar. Di situ udah jawabannya semua. Mau kemana? Gitu loh. Saya suka bilang kan, bahkan tadi saya bilang sama teman saya, itu kan firman Tuhan itu yang membuat hidup kita terang, jalan hidup kita terang. Ibu-ibu, ada pernah satu kali saya ATM sama Ibu Joli, saya tuh doain orang, eh, saya dikasih lihat jalannya tuh terang sekali, tapi satu garis. Kanan kirinya hitam itu gelap semua. Tuh itulah kanan kiri kita tuh ya kalau nggak ada Tuhan gelap sebetulnya loh. Jadi saya berpikir di sana, iya ya Tuhan, kalau kita nggak bersama Engkau ya, tidak dekat dengan Engkau itu Kak, jalanan kita hitam gelap banget, nggak bisa lihat apa-apa Bu. Jadi karena itu anak Tuhan, saya doain tuh dikasih sama Tuhan, jalannya terang. Tapi satu garis tuh, garisnya tegas, tenangnya tegas, lurus di depan dia. Tapi yang lain gelap. Jadi kita dikasih tahu sama Tuhan, kanan kiri kita tuh gelap kalau kita nggak bersama Tuhan. Depan kita bahkan gelap kalau kita tidak bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Joli, itu dari saya. Ya, terima kasih Bu ya. Memang di sini kita mendapatkan satu pesan khusus ya bahwa di 2 Raja-Raja 11 ayat 18 yang tadi sudah diutarakan oleh Bu Suti ya bahwa ketika umat itu kembali kepada Tuhan dan istilahnya tuh kita sudah bertobat meninggalkan manusia lama kita, maka kita juga harus meninggalkan yang namanya penyembahan berhala ya dan memulihkan ibadah kita itu dengan ibadah yang benar ya. Jadi ketika kita melakukan pertobatan sejati itu bukan hanya tentang aku percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya tentang percaya aja, tetapi kita juga benar-benar ya meninggalkan segala sesuatu yang menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, mampukah kita gitu ya? Nah, itu adalah definisi daripada pertobatan sejati ya. Bukan hanya mulut yang mengaku, tetapi kita juga secara tindakan, secara hati nih yang paling penting itu di dalam hati.
Sudahkah kita meninggalkan sesuatu yang menggantikan Tuhan di dalam hidup kita? Itu ya, terima kasih Bu Suti ya, terus berjuang, terus konsisten, jangan gampang dirayu-rayu dalam tanda petik ya, supaya tidak meremehkan yang seperti Ibu bilang tadi ya. Thank you Bu Suti. Apakah ada lain Ibu-ibu? Remanya mungkin Bu Desi? Kalau saya di ini ya, di 2 Raja-Raja 14 ayat 10. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama dengan engkau? Jadi saya melihat di sini ibu-ibu bahwa kesombongan itu mendatangkan kehancuran. Berulang-ulang ya kita membaca kisah sebelumnya itu mengenai kesombongan-kesombongan. Di sini juga kita bisa melihat ya bahwa keberhasilan gitu ya seharusnya itu membawa kita itu bersyukur. Nah, itu keberhasilan membawa kita bersyukur, bukan sebaliknya menjadi tinggi hati ya, menjadi tinggi hati atau kesombongan. Pada akhirnya kesombongan itu tanpa kita sadari gitu ya, itu akan membawa kita kepada kehancuran gitu ya. Jadi pesan saya singkat itu aja, ketika saya lihat, ini tinggi hati lagi, ini kesombongan lagi itu ya. Eh, itu aja. Apakah ada lagi dari ibu-ibu lain? Rema, Bu Rahayu, apakah di situ sebelum ditutup di dalam doa? Ibu Rahayu, Ya, ada? shalom Bu. Ya. Oke, sebentar ya. Jadi kesimpulan ibu-ibu ya dari 2 Raja-Raja 11 sampai 15 yang sudah kita baca ini ya. Di sini kita belajar bahwa pesannya untuk kita semua adalah bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Ya, tadi sudah diutarakan oleh Bu Ati ya. Tuhan itu akan memberkati hidup orang yang apa? Orang yang jujur, juga orang yang taat gitu ya. Tetapi ketidaktaatan nih tadi juga termasuk kesombongan, termasuk juga hati yang mendua sudah mengatakan bertobat tapi masih juga menyembah berhala gitu ya. Dan dosa-dosa yang terus dipelihara itu pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran ya. Kita semangat ibu-ibu, terus kita menjadi orang yang taat, orang yang jujur di dalam situasi apapun hidup kita ini ya, mungkin tekanan, cobaan, depresi, segala macam kita terobos saja. Yang penting kita taat, hati itu terus dijaga, jangan mudah diombang-ambingkan gitu ya. Dan percayalah ya, Tuhan akan memberkati orang yang hidupnya jujur dan setia kepadanya. Terima kasih, silakan Bu Rahayu tutup di Amin. dalam doa. Oke. Kita tidak ini ya, Jaja. Saya juga dapat remaya seperti Bu Hati sama Bu Joli. Tapi saya dapat di 2 Raja-Raja yang pasal 13 ayat 11 itu benar. Janji Tuhan kepada Isa, Abraham, dan Yakub. Dan yang ayat pasal 14 itu tentang kesombongan. Jangan sampai saat kita mendapatkan karunia, kita bisa memenangkan jiwa, berkat melimpah. Tetaplah rendah hati. Itu juga saya dapatkan dari 2 raja-raja ini. Mari ibu-ibu kita satukan hati. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Atas siang menjelang sore ini. Kau berbicara dalam hidup kami. Janjimu ya dan amin. Asal kami punya ketenangan, kesabaran, buah-buah roh. Kau mau menepati setiap janji-janjimu. Jadikanlah kami saksi-saksimu Tuhan. Generasi Yoel. Kami adalah pahlawan-pahlawan imam yang kau persiapkan Tuhan. Ibu-ibu di perempuan baca Alkitab ini. Kami patahkan, kami hancurkan roh kesombongan tinggi hati dalam hidup kami. Berikan kami jubah kerendahan hati Tuhan. Apapun yang kau percayakan kepada kami mengelola ya Tuhan.
Kami mau belajar dari perkara-perkara yang kecil, dan Kau akan memberikan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan atas sharing, atas rema yang Kau berikan melalui ibu-ibu di PPA ini Tuhan, melalui Bu Suti, Bu Ati, Bu Joli, sangat memberkati kami Tuhan, untuk menguatkan kami lebih dekat kepada Engkau, lebih mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk Bu Suti, Bu Ati, Bu Joli, Bu Haryani, Bu Renti, Bu Sinta, Bu Desi, yang sudah menyiapkan waktu ya untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau, mendengarkan apa yang Kau mau dalam hidup kami, berbicara dalam hidup kami. Kami tidak ingin menjadi pembaca dan pendengar saja Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Saat kami mencari wajah-Mu, berkat itu turun dalam hidup kami, baik berkat finansial, kesehatan, kekuatan, keluarga yang harmonis dan bahagia, pelayanan kami Tuhan. Kau berkati, Kau sertai jiwa-jiwa yang kami rindukan Tuhan. Bangsa Indonesia dalam kendali-Mu Tuhan, di mana bangsa ini tidak baik-baik saja, tetapi kami mau berdiri atas kota, atas bangsa, atas gereja, atas perempuan-perempuan yang belum berbalik kepada Engkau Tuhan. Bentuk karakter kami Tuhan, ubah hidup kami, supaya kami Engkau perlengkapi dengan senjata ilahi-Mu Tuhan, supaya kami tidak terseret oleh arus dunia ini, kami tidak terbawa oleh apa yang ada di depan kami, tetapi kami terbawa oleh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang membawa kami dalam ketenangan, dalam situasi kemenangan Tuhan. Kami tidak terkalahkan, kami tidak terhentikan. Hamba berdoa untuk Bu Joli Tuhan, yang menjadi pemimpin PPA ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh Bu Joli, Kau jadikan berhasil Tuhan. Berikan Tuhan apa yang Kau memberi, apa yang menjadi kerinduan Bu Joli Tuhan, di mana Bu Joli berikan roh kemurnian, ketulusan, menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi berkat bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kirimkan orang-orang yang tepat Tuhan, yang benar-benar membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Pakai Bu Joli Tuhan, perlengkapi Bu Joli dengan senjata ilahi-Mu. Tudung perlindungan-Mu terjadi atas Bu Joli dan juga suami ya, anak-anak ya Tuhan. Ada kesepakatan, kesehatian atas hidup mereka, keharmonisan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri baca Alkitab kami. Biarlah kami mau menjalankan aktivitas kami mau Engkau pimpin Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, pimpin dan tuntunlah setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.